Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semua, Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia pernah mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka dari itu, topik presentasi yang akan saya bawakan ialah sejarah mengenai Masjid Agung Bayi Yusuf yang ada di Purwakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Purbasari Sudewo dari SMK Negeri 2 Purwakarta, kelas 10, jurusan Busana 1. Sejarah Masjid Agung Purwakarta berawal dari Raden Haji Muhammad Yusuf atau lebih dikenal dengan Syekh Bayi Yusuf yang membangun masjid ini sekitar tahun 1826 untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahap awal, kondisi bangunan masih sangat sederhana, yaitu belum berupa bangunan permanen. Atap masjid berbentuk atap tumpang, ciri khas masjid tradisional. Waktu itu, atap umumnya terbuat dari injuk dan badan bangunan dibuat dari kayu dan bambu. Sejak awalnya berdiri masjid sampai detik ini, Masjid Agung Purwakarta mengalami beberapa kali renovasi. Namun meskipun demikian, renovasi yang dilakukan tentu tidak membuat histori dari masjid ini hilang begitu saja. Inilah foto bangunan masjid sebelum dan sesudah direnovasi. Bangunan ini sempat direnovasi pada tahun 1830-1926 pada masa Ibrahim Singadilaga lakukan rehab kecil. Pada tahun 1955, 1957, 1967, dan 1979 renovasi oleh Haji Maumi Satipi Darwis dan pada tahun 1994 dihancurkan dan dibangun ulang karena arah kiblat tak sesuai. Siapakah Syekh Bayi Yusuf? Nama Syekh Bayi Yusuf tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Masjid Agung Purwakarta, sebab beliaulah yang mendirikan dan mengelola masjid tersebut. Konon katanya, beliau adalah keturunan ke-24 dari Kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam tersebarnya agama Islam di tanah Purwakarta. Bahkan, selain sukses mengislamkan para badega Pajajaran, tercatat sejumlah ulama besar berguru pada beliau. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, penulis kitab kuning tafsir dengan bahasa Sunda dan tasawuf Sunda yang akhirnya menjadi seorang imam besar Masjid Haram di Mekah, Arab Saudi. Jejak sejarah Syekh Bayi Yusuf ini kini semakin banyak digandrungi masyarakat. Masyarakat dari berbagai daerah menyempatkan diri untuk menunaikan sholat wajib maupun sholat sunnah di Masjid Agung Bayi Yusuf. Tak ketinggalan, warga juga menziarahi makam Bayi Yusuf dan para muridnya, mengingat komplek pemakaman tersebut jaraknya hanya 100 meter dari Masjid Agung. Visi dan misi Syekh Yusuf dalam penyebaran Islam. Visi misi penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Yusuf di Pulau Jawa ini, kata Iing, berfokus pada orang-orang yang belum beragama Islam untuk memeluk Islam. Dan bagi yang telah beragama Islam olehnya, lebih dimantapkan kembali. Iing menambahkan, proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Yusuf berlangsung dari Bogor, Banten, hingga Karawang. Perjalanan penyebaran agama Islam oleh Syekh Bayi Yusuf berlanjut hingga Kabupaten Purwakarta. Peninggalan Syekh Bayi Yusuf yaitu selain masjid, peninggalan Syekh Bayi Yusuf juga adalah pedang sepanjang 1,2 meter, Al-Quran, dan kitab fikih Sunda Tasawuf Sunda yang masih terawat hingga kini. Al-Quran dan kitab fikih Sunda Tasawuf Sunda tersebut digunakan untuk tausiah kepada masyarakat Purwakarta zaman dulu. Tausiah dilakukan di masjid sambil memegang pedang tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.